Halo guys, welcome back again to my YouTube channel. Kali ini kita akan gimana ya saya bilangnya? Tim ini. Salah tunjuk. Tim ini. Tim kampret satu ini. Gimana ya kita cara bilangnya? Manchester United lagi-lagi mendapatkan hasil yang agak sedikit mengecewakan di laga semalam melawan Chelsea di kandang sendiri Old Trafford dengan hasil yang sudah sama-sama kita tahu, yaitu draw 1-1. Satu poin harus dibagi dengan Chelsea di Old Trafford yang seharusnya Manchester United bisa menang, bahkan menang banyak, jika Alejandro Garnacho tidak buang-buang peluang, banyak peluang yang dia dapatkan. Oke, sebelum ke sana kita mau mulai dari line up dulu. Kita lihat dulu line up-nya. Manchester United tampil dengan formasi bisa dibilang andalannya dari era Ten Hag berlanjut ke Nistelrooy, sekarang masih 4-2-3-1 dengan Andre Onana sebagai goalkeeper. Siapa lagi? Diogo Dalot di bek kanan, Mazraoui di bek kiri, by the way bermain luar biasa. Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez di center back. Casemiro dan Manuel Ugarte double pivot. Di belakang Bruno Fernandes. Dan di sisi winger ada Rashford yang bermain di sisi kiri dan Alejandro Garnacho di sisi kanan. Lalu di striker ada Rasmus Højlund. Sedangkan Chelsea bermain dengan formasi yang sama, 4-2-3-1, dengan Robert Sanchez sebagai penjaga gawang mereka. Ada Malo Gusto dan Reece James sebagai wingbacknya. Dan Levi Colwill dan Wesley Fofana, duet center backnya. Dan double pivotnya Romeo Lavia dengan Moises Caicedo, yang dimana Moises Caicedo mencetak satu gol yang sangat harus diakui. Itu golnya keren, spektakuler, tapi menyakitkan bagi saya, khususnya fans Manchester United ya. Lalu di depan dual pivot tadi ada Cole Palmer, pemain yang sangat berbahaya, yang jujur setiap dia memegang bola, setiap dia bergerak walaupun off the ball, saya selalu ketar-ketir melihatnya. Lalu ada Pedro Neto dan Noni Madueke di sisi winger, dan striker mereka andalan kita semua, kesayangan kita semua, Didier Jackson. Nah, bermain di Old Trafford, Manchester United sebenarnya bermain cukup oke lah ya, bisa dibilang, bahkan bisa aku bilang oke. Karena shots-nya cukup banyak, 11 shots. Lebih banyak Chelsea, 12. Tapi on targetnya lebih banyak MU di 4 dan banding 3 Chelsea ya. Beda. Sebenarnya match ini berjalan imbang, tapi seharusnya menurut aku MU ini bisa menang. Karena walaupun peluangnya 11-12 dan lebih banyak Chelsea, MU 11, Chelsea 12 shots, tapi peluang-peluang berbahaya itu lebih sering dari counter attack-nya Manchester United, khususnya dari Alejandro Garnacho. Ya, aku sampaikan Alejandro Garnacho. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Aku nggak tahu kenapa dia bermain sangat lemas, sangat gimana gitu, sampai ada momen Casemiro marah ke dia karena dia membiarkan Pedro Neto dribbling. Dia kalah duel sama Pedro Neto kalau nggak salah. Pokoknya berhadapan gitu. Terus dia singkat cerita kalah lah ibaratnya, atau tergocek dari Pedro Neto. Pedro Neto lolos dari penjagaan Garnacho, tapi dia nggak track back. Nah, ini penyakit winger-winger MU ini. Yang biasanya yang begitu adalah Marcus Rashford, bukan Garnacho. Garnacho itu kita tahu selama ini etos kerjanya luar biasa.
semangat juangnya itu tinggi. Dan yang masalahnya, Garnacho ini lagi on fire dan bahkan di musim ini dia top skor MU sementara di musim ini. So far, he's the top scorer for Manchester United this season, all competitions. Tapi entah kenapa dia bermain sangat buruk gitu. Sangat dibilang buruk dalam segi whole game tidak, karena dia dapat peluang tapi he wastes the chance again and again, over and over. He wasted banyak gitu peluang emas dia dari babak pertama juga. Pokoknya bola-bola enak itu ke dia semuanya. Kalau itu masuk semuanya, itu Chelsea udah kalah itu. Aku yakin, aku jamin. Terus dari sisi lain ya, selain aku menyorot Garnacho, itu aku lihat penyakit yang masih terulang itu ya itu. Kalau udah unggul, MU ini kayak gimana ya? Kayak udah merasa oke gitu, aku udah unggul. Padahal baru satu. Mereka tuh udah merasa aman dengan satu skor itu. Itu yang dari masih Ten Hag juga sebenarnya harus diperbaiki, tapi tidak ada kunjung perbaikan. Yang dimana sebenarnya di match ini kita itu punya moral plus lebih gitu. Karena kita baru saja menang melawan Leicester City sebanyak 5-2, menang telak di Carabao Cup. Harusnya itu menambah moral booster gitu, menambah motivasi untuk pemain MU, apalagi ini di Old Trafford mainnya. Tapi ya gitu penyakitnya, kalau udah unggul langsung ini jumawa gitu. Jadi pemain Chelsea itu dibiarin gitu, harusnya mereka tuh defend. Aku tahu dari awal tuh, dari babak pertama itu corner itu Chelsea dapat terus, banyakan Chelsea. Chelsea itu banyak peluangnya dari set piece. Dari foul, kita tahu banyak foul terjadi di pertandingan ini. Ada di Manchester United terutama ya. Di Rashford, Ugarte, Casemiro, Dalot, Martinez. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 orang foul. Sehingga menghasilkan set piece, free kick. Nah, peluang Chelsea itu dari situ kebanyakan. Sementara set piece-nya Chelsea itu corner atau ya set piece taker gitu, free kick dan corner dan lain-lain itu sedikit yang berbahaya. Sementara MU dapat counter sebanyak-banyaknya sampai 11 shots. Itu berbahaya semua, terutama bola-bola yang ke Garnacho. Tapi gak bisa diselesaikan. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya Manchester United ini bisa bermain cukup baik begitu. Bisa create chances lah. Tapi masalahnya penyakitnya dari dulu itu aja. Yang sampai sekarang belum ditemuin solusinya gitu. Finishing dan fokus. Itu aja keresahan aku. Sebenarnya pun kalau aku review semua match MU, rata-rata pasti keluhanku begitu. Kalau hasilnya bukan 3 poin. Pasti. Gak tahu apa yang terjadi sama Alejandro Garnacho. Padahal he's in form right now. Sebenarnya dia sekarang sedang in form. Dan ekspektasi sudah pastinya akan tinggi terhadap anak itu ya. Anak ini, Garnacho ini. Tapi dia menyia-nyiakan begitu banyak peluang. Itu aja yang aku ulang dari tadi. Wasting chances. Padahal waktu Bruno Fernandes dapat gol penalti itu yang Højlund yang menangin gitu. Keren banget positioningnya Højlund sampai dia harus dilanggar oleh siapa itu? Antara Fofana atau Colwill lah kalau nggak salah itu. Pokoknya center back Chelsea, lupa. Itu kan
menunjukkan bahwa mereka itu bisa meng-create chances yang berbahaya gitu. Tetapi setelah itu, setelah kita lihat wajahnya Van Nistelrooy ya, itu girang banget. His emotions last night showed that he loves Manchester United so much, that much. Tapi nggak sampai kita 3 menit merayakan eh, ikut menggembirakan perasaan dari sang legenda kita Ruud van Nistelrooy itu, kita udah kebobolan lagi. Jadi gimana gitu solusinya? Udah nggak ngerti lagi nih sama MU ini. Dan sekarang kita berada di zona degradasi. Zona degradasi. Manchester United sekarang berada di mana aku lihat table Premier League table. Oh, udah. Nggak degradasi amat lah ya. Zona ya papan bawah lah. 13. Aku tadi ngira malah 18. Ini sebelum aku lihat nih. Jadi mau gimana lagi? Apa lagi solusinya nih? Pelatih silih berganti, taktik silih berganti. Pemain baru datang semua. Tapi tetap aja penyakitnya itu dari dulu itu aja. Fokus, finishing, kurang. Nggak tahu apa solusinya gitu. Dan kedepannya kita bakal melawan apa lagi nih? Nah, kedepannya bakal Europa League lawan PAOK. Kalau itu ampe juga imbang atau kalah, yang dimana Manchester United saat ini di UEFA Europa League posisi 21, itu udah hancur, kacau balau. Kalau nggak salah ini masih Van Nistelrooy, belum Ruben Amorim. Ruben Amorim kayaknya habis jeda internasional atau mungkin lebih lama, nggak tahu. Aku di sini mereview dari apa yang aku lihat ya. Dan ini bukan review yang kebanyakan kalian lihat, lainnya mungkin lebih bedah ke taktikalnya apa atau gimana. Gimana aku mau bedah taktikalnya? Yang masalah itu sekarang ini cuman finishing. Dari awal udah aku bilang kalau itu Garnacho gol semua. Menang itu MU. Berapa peluang Garnacho dapat? Banyak. Peluang bagus semua. Jadi sebenarnya kalaupun kebobolan nggak apa-apa, asal kata Coach Justin, lu kebobolan 2, lu cetak 3 gol, you still win the game. Masalahnya MU cetak 1 gol, kebobolan 1 gol, nggak cetak 1 gol lagi. Itu aja, fokus. Kalau masalah gameplay, mereka ini udah menunjukkan kalau mereka ini lagi kompak, lagi semangat, mereka ini berbahaya loh, terutama dari segi counter. Tapi finishingnya, aduh, ampun. Dan sistem ini akan dirubah lagi oleh Ruben Amorim. Kalau dia tetap membawa filosofi yang dia terapkan di Sporting, yaitu main 3 back, 3-4-3. Apakah akan berjalan di Manchester United? Saya tidak tahu. Tentu saya berharap iya. Dan kalaupun tidak dibawa, saya berharap man manajemennya bagus sehingga bisa kasarnya menjinakkan lah pemain-pemain di Manchester United ini. Apa yang mau ku komentari selain Garnacho dan fokus mereka itu? Itu aja sebenarnya yang diulang-ulang. Capek. Sebenarnya aku nih capek. Entah apa sebenarnya poin video ini. Cuman aku tag video ini untuk meluapkan keresahan aku aja.
sama untuk stok konten di YouTube karena channel YouTube udah berdebu. Itu doang. Ya udah, aku highlight aja. Pertama, finishing harus ditingkatkan. Itu PR-nya Ruud van Nistelrooy juga karena dia mantan striker. Jadi aku rasa sebagian besar di finishing adalah tanggung jawab dia. Dan pelatih defendingnya MU siapa kayak terserah. Fokus. Kalau lagi unggul 1 gol, jangan gegabah. Udah, stick to the plan. Defend well. Kalau nggak bisa nyerang. Kalau bisa nyerang, finish well. Itu aja intinya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga MU menang di match selanjutnya di Europa League. Masih main di Old Trafford lawan PAOK FC. PAOK itu kalau bahasa Medan sana itu artinya bodoh. Berarti kalau kita kalah lawan tim PAOK, kita lebih PAOK dari yang PAOK. Oke, segitu aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you in the next video. Ciao.